Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 1 Agustus 2025, hari Jumat, yang dimana ini adalah awal bulan di bulan Agustus. Dan sekaligus ini juga adalah hari penting untuk minggu ini, karena nanti malam kita akan ada yang namanya data NFP plus pengumuman dari Donald Trump masalah batas reciprocal tarifnya. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi lo subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, jadi di sini ya saya kasih tahu dulu. Kalau kalian ingin trading pada hari ini, saran saya cuma satu. Kalau kalian ketemu setup pada hari ini, sebaiknya kalian trade dan langsung close, entah itu berapa jamnya. Dan kalau bisa tidak ada open posisi sebelum NFP. Saya ingatkan sekali lagi ya, jangan ada open posisi sebelum NFP. Lebih baik seperti itu, karena kita tidak tahu ya berapa angka yang keluar pada saat NFP. Karena sekali lagi, technical dan fundamental ataupun technical dengan kalender ekonomi itu bisa berbanding terbalik, tidak selamanya itu berjalan lurus. Jadi ada baiknya, daripada kalian gambling gitu kan, daripada kalian itu kayak bahasanya berjudi gitu kan, NFP kira-kira bakal jelek. Jadi lebih baik kalau udah ketemu ini bakal bisa bullish, ya kita nge-buy aja. Ya kalau benar seperti itu, NFP-nya jelek, tiba-tiba NFP-nya bagus dan semuanya bagus, ya kalian pusing sendiri ya. Beda halnya pada saat bulan lalu tanggal 3 Juli. Kalau kalian ingat lagi ya kejadian tanggal 3 Juli kemarin, ini saya flashback lagi kejadian di sini ya. Dan di sini secara teknikal kita melihat yang namanya pergerakan dari indeks dolar itu seharusnya mengalami koreksi ke atas setelah menyentuh level-level penting. Dan dari segi XAUUSD kena daripada area level yang cukup bisa dibilang cukup berbahaya gitu kan. Karena dari sebelumnya ini kan kita flashback sebentar ya. Dari tanggal 1 Juli itu kita tidak melihat yang namanya koreksi gila gitu kan. Ini naiknya kenceng, kemudian tidak ada koreksi sama sekali. Nah, jadi kalau dilihat dari segi tanggal 3 Juli kemarin, makanya saya bilang juga sekalinya inline technical dengan fundamental 500 pip itu gampang gitu loh. Makanya di sini pada saat tanggal 3 Juli saya bilang ya, kalau memang ini inline secara technical fundamentalnya dapat, kalian langsung instant sell aja, nggak usah pusing gitu kan. Dapat kalian di tanggal 3 Juli itu ya kan. Jadi makanya di sini kalau semisalnya memang technical dan fundamentalnya inline, itu enak tradingnya. Cuman tidak selamanya seperti itu ya, sekali lagi, karena kita sebagai manusia biasa yang tidak bekerja di bagian sektor tenaga kerja Amerika, kita tidak tahu berapa angkanya, hanya mereka-mereka aja yang tahu. Apakah mereka mungkin bisa membocorkannya? Bisa aja, karena terkadang ada juga pergerakan harga menjelang NFP itu terkadang dimanipulasi, terkadang benar. Nah itu juga bisa terjadi ya. Kadang-kadang mereka membocorkan angka NFP-nya berapa, tetapi pada saat keluar data NFP-nya ternyata tidak sesuai. Nah kayak dimanipulasi. Tapi terkadang mereka membocorkan data NFP, kemudian benar ternyata data NFP-nya seperti itu. Nah itu juga bisa. Jadi sebaiknya jangan ditelan mentah-mentah. Ya makanya nih saya bilang, kalau bisa kalian trading pada hari ini, tradinglah nggak apa-apa, asalkan tradingnya itu sebelum NFP. Dan kalau setelah NFP juga nggak masalah, asalkan beritanya keluar dan kalian analisanya sesuai, entah itu dia bullish atau bearish, nanti kalian lihat sendiri ya. Dan lagi satu, nanti malam sekali lagi kita akan ada yang namanya pengumuman dari Donald Trump masalah tarifnya ya. Tanggal 1 Agustus apakah langsung ada announcement dari Trump bahwa oke, sekarang kita akan memberlakukan tarif resiprokal yang sekiranya negara-negara yang lain itu belum deal ya. Jadi kalau semisalnya itu memang ada announcement, maka itu akan bisa membuat pergerakan XAUUSD-nya cukup ekstrim, entah ke atas atau ke bawah, itu tergantung reaksi daripada ataupun ekspektasi dari market ya.
Jadi untuk sekarang reaksi dari tarif untuk ke gold ini sedikit bimbang. Kadang ada yang pro untuk tarif itu berjalan, ada juga tarif yang bilang bahwa kalau bisa di-delay. Kayak kemarin itu Trump akhirnya ngedelay lagi tarif untuk Meksiko ya kemarin itu. Nah ini, ini saya baru baca lagi ya, bentar. Ini jam 4 pagi tuh kan, jam 4 pagi dia ngomong nih, ini bikin sakit hati sih. Bentar ya, ini Meksiko. Nah ini ya, Meksiko dikasih delay sepanjang 90 hari, kayak Cina sih ya, kayak Cina sih. Terus kemudian sebentar saya baca lagi, ini saya belum ada baca berita lagi soalnya ya. Very successful dengan Korea Selatan, oke. Right direction to China, kemudian itu masalah Palestina. Kemudian di sini US Rare Earth Project. Nextnya Kanada 35%, oke. Ini katanya ada deal lagi, sebentar saya baca satu-satu ya. Kemudian ini masalah Iran Israel lagi. Ini masalah Rusia lagi tentang sanksi gitu kan. Apa lagi nih? Trump set 10% tarif on trading partner. Oke, di sini Kanada. Trump sign an executive order increasing tariff on Canada from 25 ke 35 with higher tariff set to go into effect on 1 August. Jadi Kanada kena 35 naik 10%. Wow, gila sih ini ya. Oke, Trump keeps minimum reciprocal tariff. Tetap ya, jadi negara-negara yang sekiranya gimana-gimana itu tetap bakal kena minimum 10%. Terus 39 tarif untuk Swiss. Oke. Banyak ya. Bentar. 20% untuk Taiwan, 19% Kamboja, 19% Malaysia, 20% Vietnam, 19% Malaysia tadi, 40% Myanmar, 40% Laos, gede-gede ya. 20% Sri Lanka, 15% Israel, 15% Venezuela. Kemudian 15% Turki, 15% Korea Selatan, Kamboja 19, New Zealand 15, Taiwan ini tadi 20. Ini New Zealand 15 tadi ya. If US surplus with country the tariff is oke. Oke, jadi kalau ada perdagangan yang positif dengan Amerika itu dikenakan 10% doang. Terus kalau small deficit minimalnya dikasih 15. Berarti kalau sekiranya kayak begini ya, Korea Selatan berarti punya defisit nasionalnya itu sedikit. Yang paling lumayan sih ini ya, Myanmar dan Laos sih. Saya nggak expect dikasihnya 40, buset. Bahkan Vietnam aja yang kita tahu banyak ada pabrik di Vietnam ya kan, kayak Apple dan sebagainya, itu ternyata cuma dikasih 20 sih, nggak gede-gede banget. Ya, Taiwan 20 juga, Malaysia sama kayak kita 19. Aduh. Ini saya nggak expect sih, Laos sama Myanmar dikasih 40. Wah, ini udah negara kecil gitu kan, dikenain tarif gede. Taiwan ini ya anggap pakai Taiwan itu 39 untuk Swiss, ini gila sih, lumayan ya. Taiwan juga 20. Ini agak sedikit mana ya, Kamboja aja 19 juga ya. Apa ada lagi nggak, sebentar ya, saya baca di sini. Oke, habis sih seharusnya ya. No final decision on China. Oke. Sementara ini belum ada ya. Ingat kemarin kan katanya
Latnik itu bakal ngomong sama Trump masalah delay tarif Cina dengan Amerika 90 hari. So far ini belum ada di announce ya, belum ada disinggung sama sekali. Nah, ini Taiwan yang kena tadi berapa tadi? Taiwan kena ya. Ini New Zealand 15. Tadi kenanya berapa tadi? Oh, Swiss. Ya, sorry. 20% Taiwan. Kemudian mana tadi Taiwan katanya mau ada trade talks, dikasih 20 ternyata. Oke lah ya. Ini Jepang lagi nih. Oke. Malaysia. Oke, ini beliau ngomong ini belum di tanggal 1 ya. Ngomong sih di tanggal 1, cuman ini di tanggal 1 jam belum ya. Ini kan berarti kalau ini kan jam 7.28 waktu Indonesia, berarti kan di Amerika itu jam 7.28 malam tanggal 31. Ini di Amerika ini masih tanggal ini ya, masih tanggal 31 malam ya sekarang ya. Sekarang kan saya recording ini jam berapa di 9 ya. 9.19, berarti di Amerika ini masih jam 12 jam ke belakang ya. 9.19 tanggal 31. Jadi nggak tahu deh, tiba-tiba nanti siang ya kan. Nanti siang itu kan berarti sudah flip ke tanggal 1 Agustus. Tiba-tiba beliau ada ngomong lagi. Wah, itu bikin mungkin agak gimana-gimana sih ya. Nggak tahu deh ya, nggak tahu. Jadi hati-hati ya. Jadi sekali lagi kita ada NFP. Kita juga nanti ada tanggal 1 pengumuman resiko tarif. Nggak tahu deh ya, mana market yang lebih milih. Kemarin sih kita melihat data yang namanya mana dia? Core PCE naik, employment cost naik, unemployment claim tetap, kemudian personal income naik, personal spendingnya turun. Nah ini sebenarnya, jadi sih ini secara data menguatkan USD. Jadi kemarin ya agak wajar sih pergerakannya turun, cuman turunnya tidak terlalu banyak sih pada saat news keluar ya. Ya 100 pip, 200 pip sih maksimal ya. Ya 170 pip lah kemarin, nggak terlalu heboh banget. Nah, untuk hari ini kita ada NFP. NFP nanti malam diperkirakan akan turun dari 147 ke 110. Ini lumayan sih bedanya ya. Konsensus dan forecast ini angkanya sama. Kemudian tingkat pengangguran itu naik dari 4,1 ke 4,2. Tingkat pendapatan rata-rata per jam itu diperkirakan akan antara flat atau tetap di 0,2 dan 0,3. Sedangkan yang tahunan itu diperkirakan sama, flat atau tetap. Yang kemungkinan yang naik adalah non-farm payroll private, kemudian government payroll diperkirakan bakal minus. Ingat ya kemarin itu kalau nggak salah banyak layoff ya, kalau nggak salah ya dari sektor apa ya, banyak yang di layoff kalau nggak salah bulan kemarin, bulan Juli ya berita-beritanya. Microsoft atau apa gitu, dan kemudian dari segi government juga katanya banyak yang di layoff. Cuman nggak tahu dah ini bakal berpengaruh atau enggak. Seharusnya sih berpengaruh ya. Kemudian di malam harinya kita ada ISM Manufacturing PMI. Benar ya? Ya, ISM Manufacturing PMI diperkirakan akan manufacturing sih seharusnya bagus ya, 49 menuju 50 sih seharusnya. Ini revisi consumer sentiment ya naik lah. Kemungkinan sih nanti malam data NFP-nya di sini bakal jelek ya, karena kemarin kalau nggak salah berita itu ya, berita apa namanya layoff yang agak banyak di bulan Juli itu saya rasa bakal mempengaruhi NFP sih. Kemungkinan sih yang paling berasa itu yang bagian ini ya, government payroll-nya di sini. Bakal lumayan sih ngefek. Oke. Nah, sekarang bagaimana ya? Apakah analisanya lebih worth it kita buy atau sell? Sementara ini kemarin ada yang nge-sell nggak di sekitaran 3308, 3310 seperti yang sudah saya buat kotak di sini ya, di sini. Tuh pas ya. Naik kemudian turun. Saya pribadi sih ada nge-sell, cuman saya berkali-kali sih ini marketnya beneran tidak sampai kena TP. TP saya tuh di 3293,5. Aduh, saiprit banget tidak kena di sini ya. Karena ini kan penurunannya itu hanya sampai di 0,7. Wah, ini bikin sakit hati sih sebenarnya. Akhirnya kena SL plus di harga 3302. Saya pokoknya sih di 3310 ya. TP-nya di sini. Wah, ini TP-nya di sini sih lagi dikit sekali ya.
3293,5. Wah, tinggal dikit banget. Ujung-ujungnya sih beneran turun, cuman ya udahlah ya. Seperti itu. Oke, sekarang kalau kita lihat ya, overall kita lihat monthly. Monthly kemarin berarti marketnya ditutup sesuai yang saya inginkan ya. Di bawah 33 ataupun di bawah 3.300 dan marketnya itu tutup di bawah 3290 juga. Nah, walaupun ini kita ada beberapa resisten kecil sih, cuman ya at least dia tutup di bawah angka psikologi 3.300. Nah, sekarang masih tanggal 1 dengan kondisi seperti ini ya, dengan candle monthly yang sudah close. Kalau kita lihat dari segi indikatornya sih ini akhirnya kita ada sedikit penurunan dari segi stokastiknya. Nah, ini stokastiknya kemungkinan bisa agak turun sedikit walaupun ini masih tinggi banget ya. Jadi apakah saya mengharapkan marketnya turun? Iya, hanya saja tidak langsung serta-merta turun. Ya, kemungkinan sih ini kita naik sedikit ya. Lagi saya kalau mau turun sih karena masih tanggal 1 ya, masih tanggal 1, kemudian kita masih punya banyak hari di bulan Agustus, bakal melewati angka CPI lagi, kemudian angka yang lain, retail sales dan sebagainya. Kalau bisa sih ini naik dulu lah ya, naik dulu, ngisi kalau bisa. Kayaknya kalau setengah ini agak terlalu maruk ya. Ini kan ekornya panjang banget ya, ini ekor monthly kemarin itu panjang banget tuh ya, panjang banget ya, panjang banget. Itu sejauh 4%, 1361 pip. Jadi kalau saya pengen setengah itu kan berarti 2% ya, 2% sekian. Ini kan sudah sampai 3375. Kayaknya itu terlalu maruk sih ya. Menurut saya sih kalau dia naik mungkin sampai angka cantik aja lagi lah ya, 3355 atau enggak 3350 secara monthly. Kemudian dia flip bearish, nah itu enak. Saya sih masih menginginkan market itu naik dulu sedikit, dapat harga yang lumayan untuk misalnya beneran turun ya kan, baru lanjut untuk nge-sell lagi. Misalnya dikasih begitu ya, semisalnya. Lihat dari segi daily ya. Kalau kalian melihat sudut pandang daily ya, sebenarnya ini marketnya sudah tidak bergerak kemana-mana. Serba salah kalian ngeliat daily sebenarnya ya. Ini versi daily yang tidak bergerak, ini dan ini. Dah. Ini adalah kotak kalian mau trading. Nih, dah ya. Ini adalah range kalian kalau mau trading. Udah begini. Jadi bayangin nih, range ini sudah di-establish dari bulan lalu. Ini dia naik turun. Wah, ini parah sih. Ya, ini parah. Jadi kalau dilihat, kalau kalian mau ambil buy sell, ini sebenarnya ya oke-oke aja sih. Jadi kalau kalian lihat 3270 kalian geser ke kiri ya. Ini adalah support yang bisa dibilang, ini saya geser deh. Sorry, bukan yang ini. Nah ini saya geser ya. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Historinya ketika market itu kena 3270. 3270. Apa yang terjadi? Marketnya diem. Ya tuh. Kena 3270 mental, kena mental, breakout terbang, breakout turun, breakout naik. Wah, ini 3270 adalah benar-benar kalau bisa saya bilang ya luar biasa valid. Ya, ini kalau kalian versi panjang sekali ya. 3270 adalah angka cantik, kemudian 34 berapa ya saya kasih ya, 34 ya, 34 lah ya. Ini angka nemu aja nih, 34 ya nih. Nah, nih ya tuh. Ini adalah sebenarnya range kalau kalian mau trade nih. Nah, bebas lah ini kalau kalian mau bilang ini oke, bullish, oke, bearish, oke. Udah, apakah ada tren di sini? Nggak ada. Udah lah. Nah, ini agak kesel saya sebenarnya di sini. Ini bingung sih jujur ya. Udah, ini kalian kalau ngelihat XAUSD arahnya bagaimana? Udah, kalian lihat dari segi daily 3270 dan 3434. Udah, titik. Kalau dia ngelewatin 3270 gimana? Ya udah, historinya kalau dia ngelewatin 3270 ya cuma ada dua kemungkinan secara histori ya.
antara dia false break kemudian dia diam dan bisa naik lagi, atau kejadian kayak kemarin beneran breakout, retest kemudian turun gila sampai 3100. Kalau udah dua hal yang berbeda kayak begini, jadi kalau nanti dia turun di bawah 3270, jatuhnya kayak 50-50 nanti. Apakah dia break beneran langsung bubar ke bawah, atau dia break hanya sekedar fake out tapi malah balik lagi naik di atas 3270, who knows. Jadi ini 3270 beneran adalah low yang sakti mandraguna, apalah bahasa sebutannya ya. Ini range segini adalah ini XAUUSD nih sejauh 5% ya, 4,97 ya, genapin 5 lah ya, sejauh 1637. Hitung sendiri tuh. Jadi kalau kayak gini apakah kita boleh swing? Boleh aja. Stop loss di mana? Minimal low di sini 3245. Nah, karena ini kalau kita anggapnya bermain pingpong ya, ataupun bermain sideways atas bawah, kalian buy di sini instan, langsung stop loss sejauh 500 pip, berarti di bawah 3245, sekitaran 3236, atau angka cantik lagi 3232 atau 3235. TP ya udah sampai resisten di sini. Kalau kalian mau silahkan, ini 500 pip, harga sekarang di 3290. Jadi kalau kalian nanti kena SL di sini, ya antara dua nanti marketnya ya, kayak tadi, antara dia beneran turun atau dia cuma breakout kemudian ujung-ujungnya tidak jadi turun malah balik lagi naik, ya udah. Jadi kalau kalian mau beneran merelakan 500 pip untuk XAUUSD, mumpung ini harganya masih 3.200-an, belum sampai di atas 3.300, monggo silahkan. Kalau kalian pengen. Kalau kalian tidak pengen dan masih kayak ya biasa-biasa aja, dan kalian masih berprinsip masih cari yang oke, yang normal aja, ya kayak begini ngelihatnya. Tapi kalau kalian yang beneran swing trade, kalian nggak peduli harganya berapa dan kalian hanya memikirkan XAUUSD ataupun harga emas itu pasti naik, begini caranya udah. Ya, udah itu tembak 500 pip, TP sampai 1000 pip. Kalau kalian mau, kalau enggak ya jangan. Oke, overall seperti itu. Ini saya establish ya, ataupun saya bikin fix ini area support resistance dah. Ini area support resistance yang sudah tidak bisa diganggu gugat. Titik. Ya, ini udah daily. Jadi kalau nanti dia di bawah 3270 bagaimana? Kemungkinan ya ke 3245. Kalau angka cantik 3250, nextnya sampai mana? 3200. Ya, sana aja gampang. Terus antara 3270 dan 3434, apakah ada titik pivot? Ada, di sini titik pivotnya. 3357. Jadi kalau dari sini ke sini itu adalah 2,6% ataupun 870 pip, dari sini ke sini ini adalah 756 pip. Kalau kalian mau beneran cari titik tengah kayaknya 3355. Enggak 3350 ya. Coba deh ya, itu kan 2,25 ya. Sorry ya, 2,25. Ini 2,36. Ini kalau turun lagi sebentar, berarti ya titik pivotnya adalah 3350. Red. Ini adalah 2,44, di sini adalah 2,48, lagi dikit. Dah, ya. Pivot 3350, support 3270, resisten 3434. Jadi kalau kalian yang belajar pivot dah begini caranya. Jadi selama harga masih di atas di bawah 3350, kalian mikirnya sell, boleh, nggak masalah. Nanti kalian ngelihat harga sudah di atas 3350, pikirnya buy, boleh, nggak masalah, karena ini overall marketnya masih diam di sini. Ya, ini saya kasih gambar yang gede sekalian ya, supaya kalian nggak bingung ini kemana sih arahnya gitu kan. Tapi overall dari segi daily, kalau lebarnya seperti itu. Tapi kalau kita cuma ngelihat trennya begini doang ya, ingat tren itu perspektifnya bisa beda-beda orangnya. Kalau kalian ngelihat trennya sebesar ini nggak ada apa, tapi kalau kalian ngelihat trennya sebesar ini, otomatis ini trennya bearish ya. Why? Karena dia dari yang awalnya naik, turun, ini di break ya. Jadi kalau ini dia beneran naik, kemungkinan adalah retracement. Oke. Jadi otomatis untuk Fibo yang ditarik adalah dari high 3438 sampai low ke 3267. Kemarin sih marketnya sudah kena 23,6, yaitu kena juga area
order block bearish, sebutannya lah apapun itu kena, tetapi di sini ditutup dengan candle bullish. Jadi kemungkinannya ini bakal bisa lanjut naik lagi untuk melakukan retracement. Kemana? Kalau boleh saya lihat adalah kemungkinan ekstrimnya adalah untuk saat ini kemungkinan terjadi adalah ke 3333 di sini, yaitu ke 38,2 Fibo-nya. Bisa terjadi seperti itu ya. Nah sekali lagi ini kalau dia naik sampai ke 333 dengan data NFP itu naiknya 400 pip. Jadi ada make sense-nya karena kalau dilihat kan NFP-nya itu kemungkinan hasilnya jelek. Jadi kalau hasilnya jelek dan ini positif naik, kemungkinan bisa naik sampai ke 33333 ya, sampai ke 38,2-nya. Nah, nanti di 38,2-nya kita akan lihat apakah di sini bakal terjadi pantulan untuk melanjutkan ke bawah atau ini justru malah break dan mengejar Fibonacci yang lain 50% lah, karena di sini ada daily fair value gap-nya, atau mungkin di 61,8 di sini ya, di harga angka cantik 3375. Tergantung nanti bagaimana ya maunya market seperti apa. Oke, dari daily seperti itu. Kemudian indikatornya bagaimana? Indikatornya kalau kita lihat ini yang slow sudah di bawah 20 ya. Yang slow sudah di bawah 20, tetapi dari segi RSI-nya masih mandek di angka 40. Dia belum mau turun di bawah 40. Jadi agak sedikit berbahaya. Momentumnya belum kelihatan turun, cuman powernya udah lemah. Itu aja. Ya, momentumnya kelihatan turun, cuman powernya belum ada untuk turun. Agak sedikit kontra sedikit ya. Dari segi H4 kalau kita lihat bagaimana? Dari segi H4 strukturnya ini masih lower high lower low. Ya. Low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, inducement, lower low, lower high, lower low, lower high. Jadi kalau misalnya marketnya ngebreak 3333, otomatis H4 bakal berubah menjadi bearish. Apakah dengan market kemarin berhenti di 3315 yang dimana itu adalah swing pendek dan itu kenanya 61,8 marketnya bisa lanjut bergerak turun? Bisa aja ya, bisa terjadi kemungkinan seperti itu. Tetapi sekali lagi diingat, hari ini kita ada news ya. Hari ini kita ada news, jadi sebaiknya tetap diperhatikan dengan baik. Sekalipun kita melihat secara daily masih condong ke bawah, H4 juga masih bearish, tapi tidak serta-merta ini kita langsung melihat yang namanya bergerak ke bawah. Karena siapa tahu ini geraknya bearish tapi tiba-tiba NFP-nya jelek, ini bisa berubah menjadi change of character ke atas. Jadi kalau H4 ada di atas 3333,5, itu akan berubah menjadi yang namanya change of character. Oke? Dari segi H4 support resistance ini menurut saya sudah agak berat dipakai ya. Mau ditaruh di 3312 susah, taruh di sini di 3302 susah, di 3300 agak susah gitu kan. Ya, tapi kalau kalian mau pakai juga di 3300 selaku angka psikologi lagi, nggak masalah sih ya. 3300 ya selaku H4 ya silahkan. Di atas 3300 ini nggak begitu kelihatan sih dari segi H4 ya. Saya pakai ini aja lah ya, 3323 ini batasan dari bagian atasnya di sini. Dari 3323 sampai 3333. Oke. Kemudian di bawahnya ya udah ini langsung support daily 3270. Ya, dari segi H4 tidak terlalu kelihatan. H4 momentumnya di sini masih belum kelihatan naik ya. Secara stokastiknya ataupun powernya sih di sini kemarin sempat naik di atas naik sampai ke 50 tapi sekarang nge-cross lagi ke bawah nih. Nah, ini agak dilema nih. Kalau dia nge-cross balik lagi ke bawah dan didukung dengan momentum turun, ini bisa lanjut bubar ke bawah, itu aja. Tetapi coba kita hitung dari time frame kecil ya. Apakah benar ini bisa lanjut ke bawah? Secara time frame H1, ini kalau kita lihat marketnya sudah melakukan yang namanya change of character ya. Dia buat low, lower high, lower low, lower high, lower low, break. Nah, ya. Break. Otomatis di sini marketnya melakukan yang namanya change of character. Ya. Jadi
Jadi dari daily yang bearish, H4 yang bearish, kemudian H1 yang sudah bullish change of character agak sedikit bias, sudah mulai ada biasnya nih. Tidak, kalau kemarin kan kita full bearish semua ya, termasuk yang ini nih ya. Kita full bearish semua, jadi enak kita ambil sell. Intinya kita bisa ambil sell. Nah sekarang H1-nya sudah mulai bullish nih. Iya gitu kan, gimana gitu. Ya kalau dilihat sih sekarang kalau H1-nya bullish, coba kita tarik Fibo dari sini ya. Dari low sampai ke high tertinggi kemarin. Dari sini ke sini, kalian bisa lihat marketnya ini masih struggle di area 61,8 yang ada di harga 328. Apakah potensial di sini marketnya ngebuat internal structure bullish ataupun minor pergerakan bullish ke atas, dalam artian pergerakan bearishnya dari segi daily akan terjadi yang namanya retracement ke atas. Ya, kalau dari segi daily, kalau dilihat di mana valid coknya, menurut saya sih dari segi daily dan H4 sama-sama terjadi akan cok jika harga di atas 333,5. Karena kalau dari segi daily kan begini ya, dia low, lower high di sini, ya, kemudian turun. Jadi ini adalah lower high terakhir dari segi daily di 3335 lah ya, 3335. Dari segi H4 ini 3334 per 3333 di sini. Jadi menurut saya jika nanti marketnya beneran di atas 3333,5, tendensi untuk lanjut bullish kayaknya agak kencang. Ya. Jadi kita akan lihat dulu nih di time frame H1 nih sekarang. Apakah ini H1-nya adalah beneran sudah mulai ada tanda-tanda marketnya bakal bullish, atau ini hanyalah sebatas koreksi time frame besar? Kayak tadi H4 ya, karena sekali lagi H4 Fibo-nya yang pendek dari sini ke sini ini sudah kena 61,8. Jadi ini penentuan ya, yang mana lebih menang, apakah market yang memilih untuk lanjut bergerak bearish atau market yang lanjut untuk berubah dari bearish ke bullish. Ya, kita akan tunggu. Makanya kalau kalian ingin trade, hati-hati karena hari ini kita ada NFP, penentuannya bakal terjadi banyak banget. Ya. Kalau dilihat dengan kondisi H1 yang bullish, apakah kita bisa ambil posisi buy? Untuk sementara ini sih ya, dari H1 yang sudah bullish melakukan change of character yang di sini ya. Marketnya ini kan berarti otomatis naik ya. Naik, kemudian dia ngebuat low, tapi di sini dia ngebuat yang namanya lower low ya. Lower low, lower high, kemudian lower low, lower high, lower low, lower high, kemudian lower low lagi di sini, lower high lagi, dan lower low lagi. Jadi menurut saya sih kalau ada yang mau nge-buy secara H1, menurut saya kalau ada market di atas 3.300 lagi sekali ya. Kalau ada H1 di atas 3.300 itu bisa dikonsiderin kalian bisa ambil buy dengan target sampai ke 3323. Tapi kalau kalian ingin sell, ini sebaiknya jangan. Ini nge-sell di tengah-tengah soalnya. Kalau nge-buy pun menurut saya ini agak sedikit kontrarian dengan time frame yang besar. Ya. Kalau kalian mau inline dengan H1, walaupun ini marketnya adalah turun sampai golden Fibo 61,8, menurut saya lebih baik kita buy di atas 3.300 karena momentumnya bakal ada, kemudian marketnya bakal lumayan kencang naik, dan dengan begitu berarti pergerakan naik lebih besar kepastiannya. Itu aja sih. Karena kalau ini bergerak turun, berarti ibaratnya tekanan turun ini ditekan dengan time frame yang besar. Itu loh. Antara dia memang koreksi secara H1 atau ini memang ditekan sama time frame besar. Saya lebih prefer kalau dia naik lagi ke atas baru enak buat di buy. Kalau kalian tetap mau ambil buy di bawah ya, coba kita cari. Nah, problemnya adalah di sini. Wah, di sini sebenarnya ada liquidity sih ya. Ini ada liquidity tapi liquidity-nya nggak kencang diambilnya. Kenapa ini ya? PM5 sih ada liquidity di sini. Cuman kenapa liquidity-nya nggak kencang diambil? Why gitu kan? Agak sedikit heran saya di sini. Ya, di sini ada liquidity. Kemudian coba 15 menit ya. 15 menit ini support resistan validnya di break 3275.
Oke, 3275, kemudian M5 ini udah liquidity sih ya. M15 batasan seharusnya di sini. Terus di 3282 batasannya. Jadi kalau ada yang mau ngide buy, menurut saya selama harga nggak break di bawah 82 sih ya. Biarkan dia ngabisin liquidity, nanti dia bergerak naik, baru kalian bisa ambil buy ya. Ini sih di sini ada trend line ya. Ini barusan terbentuk trend line-nya dari malam ya. Dari malam dia terbentuk trend line di sini. Kayaknya ini adalah trend line kompresi atau trend line liquidity. So far sih ini marketnya masih respect ya, tuh. Tapi kalau ini marketnya ngebuat yang namanya liquidity ke bawah, ini jebolnya bakal kencang. Oke, jebolnya bakal kencang. Kenapa? Dengan dia turun seperti ini, turun naik, turun naik, turun naik, jebol ya. Jebol ke bawah kayak begini, ini bisa lanjut drop sampai ke sini. Nah, hati-hati kalau ada yang mau nge-buy di sini ya. Saya lebih prefer kalau mau nge-buy di atas aja. Jadi dengan momentumnya ada, enak nanti seperti itu ya. Untuk sekarang sih hati-hati aja untuk nge-buy di bawah. Tapi kalau ini marketnya masih respect, dalam artian memang respect channel ya. Ini begini, 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 begini. Ya turun dikit lah ya, turun dikit, kemudian naik, turun lagi, naik lagi, kemudian jebol ke atas. Nah itu nanti kalian bisa buat buy. Gitu. Hati-hati, ini marketnya antara dia memilih ngebuat liquidity turun, atau dia memang cuma channel aja. Atau dia ini kompresi, bisa juga. Kalau ini kompresi, break ke atas ya, break ke atas, ini bisa langsung kenceng naiknya nih. Wah ya. Kalau ini kompresi enak, marketnya bisa naik kencang. Tapi kalau ini ngebangun liquidity, break ke bawah langsung 3270. Karena ini marketnya masih bergerak ya. Entah ini marketnya mau pilih yang mana. Asik kayak lagu ya, pilih yang mana dong. Oke. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalian ingin trading pada hari ini, kalau kalian ketemu setup yang bagus, bisa ya, asalkan kalian tradingnya itu kalau bisa close sebelum NFP kalau bisa ya. Jadi setelah NFP kalau kalian mau trade lagi juga boleh. Dan sekali lagi, selain NFP kita akan ada yang namanya berita dari Trump, yang dimana kita tidak tahu maunya Trump itu bakal seperti apa ya. Jadi hati-hati lagi sekali pada hari ini. Kalau kalian ingin skip hari ini juga nggak masalah, nanti hari Senin kita akan bahas gimana maunya Trump, hasil NFP seperti apa. Oke? Dan saya ingatkan lagi kalau ada yang mau ikut webinar Zoom tanggal 15 Agustus, bisa nanti langsung registrasi di link pin komen yang ada di YouTube ini. Ya. Dan kalau ada yang mau masuk di grup Discord, bisa langsung WA juga. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAU USD minggu depan. Bye-bye.